Setelah namanya disebut-sebut dan dikaitkan dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh tersangka pengusaha Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, kemarin Irwansyah memenuhi panggilan pihak KPK untuk menjalani pemeriksaan terkait kabar soal keterlibatannya dalam kasus yang dilakukan oleh adik mantan orang nomor 1 di Provinsi Banten ini. Pak Irwansyah di sini tercatat sebagai Direktur PT Ardika Cipta Pratama. Itu kepentingannya apa? Dipanggil adalah untuk dimintai keterangan, diperiksa sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan TPPU dengan tersangka TCW. Alhamdulillah, saya udah ngejelasin sejelas-jelasnya kepada pihak KPK soal film. Insya Allah setelah ini juga nggak ada yang dirugikan lagi atau difitnah gitu. Maupun saya atau pihak yang lain. Anda dengan Wawan itu sejauh mana selain PH itu? Nggak ada. Terima kasih. Keterlibatan Irwansyah dengan Wawan mulai terjalin saat Wawan dan Irwansyah terikat kerjasama dalam pembuatan sebuah rumah produksi. Bahkan tidak hanya Irwansyah saja, sejumlah artis yang dianggap pernah menerima kucuran dana dari Wawan seperti Jennifer Dunn dan Catherine Wilson telah lebih dulu menjalani pemeriksaan. Lalu bagaimana jika hasil dari pemeriksaan tersebut Irwansyah terbukti menerima kucuran dana dari Wawan? Akan seperti apa nasib Irwansyah ke depannya? Tentu siapapun bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang tadi Anda sebut sebagai pelaku pasif atau penerima pasif dugaan TPPU. Tetapi ada syaratnya, ya. Syaratnya adalah apakah memenuhi unsur di pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 itu. Sepanjang belum memenuhi unsur, ada 2 alat bukti yang cukup, tentu KPK belum bisa menetapkan seseorang menjadi tersangka penerima pasif. Sudah memenuhi unsur dan ditemukan 2 bukti yang cukup, siapapun termasuk artis, ya, siapapun ya, tapi artis dalam pengertian yang artis itu ya, itu bisa saja gitu, sepanjang memenuhi unsur di pasal 5. 1 bulan menjelang pengucapan janji suci pernikahan pada 28 Desember nanti, perasaan pasangan David Noah dan Gracia Indri dibuat tak menentu. Bahkan niat mereka untuk mengurus pernikahan tanpa bantuan wedding organizer akhirnya harus gagal karena David dan Gracia merasa keteteran dan kewalahan. Lalu benarkah jika ini akibat jadwal manggung David bersama grup band Noah yang padat sehingga ia baru bisa mendapat cuti 2 minggu sebelum hari pernikahannya tiba? Kalau dibilang tegang sih, karena mungkin kita juga masih kerja, jadinya nggak terlalu terpusingkan dengan hal pernikahan. Bukan berarti nggak mikirin sih, cuma pada saat ada Terina kayaknya cukup membantu sekali dengan schedule kami yang tadinya kita niatnya adalah yaudahlah berdua aja ngurusinnya gitu, tapi ternyata dengan kesombongan itu tidak berhasil gitu karena David juga harus keluar kota tur, sayanya juga syuting di Jakarta, jadi akhirnya setelah ada Terina penengahnya akhirnya yang oke, tanggal segini yang bisa terarah. Nah jadi lebih teratur lah gitu. Nah mungkin kan pernikahan maunya kita berdua, jadi kan milih-milihnya yang lama ya, selera masing-masing. Dan harus dirasa-rasa. Mungkin 2 minggu sebelum acara udah fokus pengennya sih. Tapi masih diusahain sih. Pemirsa, 30 menit sudah kami menemani Anda untuk hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Celeb on Cam setiap hari Senin sampai Jumat pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di Global TV. Saya Libra Akila pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Sadar cintanya tak berbalas, perlahan namun pasti Ivan pun mulai menarik diri dari kehidupan Ayu. Bahkan jika sebelum di pagelaran karyanya, Ivan selalu mengaitkan nama Ayu sebagai inspirasinya, mengapa kali ini Ivan tak lagi mau, bahkan terkesan enggan mengaitkan lagi nama Ayu?